Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perjalanan Soeharto, dari bagaimana ia lahir sampai bagaimana ia bisa menumpas pemberontakan G30S. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video ini. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 8 Juni 1921, Soeharto lahir di Kemusung, Godean, Bantul, dari pasangan Sukirah dan Kertosudiro. Masa kecil Soeharto hanya tentang mengembala kerbau, sebab orang tua Soeharto kesulitan biaya dalam menyekolahkan Soeharto. Oleh karena itu, pada saat berumur 8 tahun, Soeharto dititipkan di rumah bibinya di Wonogiri yang menikah dengan Menteri Tani bernama Prawiro Diharjo. Soeharto dianggap anak sendiri oleh mereka. Di Wonogiri, selain Soeharto juga bersekolah, ia juga ikut membantu pamannya dalam bertani. Oleh karena itu, ia mulai suka bertani sejak ia pindah ke Wonogiri. Pada tanggal 1 Juni 1940, Soeharto diterima di Sekolah Militer Gombong, Jawa Tengah. Setelah itu, 6 bulan kemudian, ia lulus sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Pada tahun 1942, ia berhasil masuk ke KNIL yang merupakan tentara kerajaan Belanda di Indonesia saat itu. Setelah Belanda diusir oleh Jepang, ia bergabung dengan organisasi militer Jepang yang bernama PETA atau Pembela Tanah Air. Begitu Indonesia merdeka dari tangan Jepang, Soeharto yang sudah memiliki keterampilan bergabung dengan TNI tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tahun 1948 sampai 1949, terjadi suatu peristiwa yang dinamakan agresi militer Belanda II. Peristiwa ini bertujuan agar Belanda bisa kembali menguasai Indonesia. Peristiwa tersebut dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 dengan Belanda menyerang kota Yogyakarta dan menangkap tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir. 7 jam setelah penyerangan ke kota Yogyakarta tersebut, Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia pada saat itu. TNI yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Indonesia tidak serta-merta diam begitu saja. Mereka juga melakukan perlawanan dengan berbagai cara, seperti contohnya pasukan Jenderal Sudirman melakukan long march atau perjalanan jauh dari Jawa Tengah dan Yogyakarta ke Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan dengan cara gerilya atau sembunyi-sembunyi sembari berperang melawan Belanda. Selain itu, pada tanggal 1 Maret 1949, TNI pimpinan Kolonel Bambang Sugeng dan Letkol Soeharto melakukan serangan kepada Belanda untuk merebut kota Yogyakarta. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949. TNI yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng dan Letkol Soeharto berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Setelah itu, Bambang Sugeng dan pasukannya mundur dari medan pertempuran karena sejatinya tujuan dari serangan tersebut bukanlah untuk menantang Belanda secara terang-terangan, akan tetapi hanya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia dan TNI masih solid dan masih ada di bumi pertiwi. Karena serangan umum 1 Maret itu juga, karir Soeharto di dunia kemiliteran semakin melejit dengan dibuktikannya di tanggal 1 Januari 1957, Soeharto dinaikkan pangkatnya menjadi kolonel. Pada tanggal 17 Oktober 1959, karir Soeharto berada di ujung tanduk karena ia diduga menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Untungnya, atas saran dari Gatot Subroto, Soeharto berhasil diselamatkan dan disekolahkan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Pada tanggal 2 Januari 1962,
Soeharto diangkat oleh Soekarno menjadi pemimpin Komando Mandala yang bertugas untuk memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat. Dalam konferensi meja bundar sebelumnya, terdapat poin bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelahnya. Akan tetapi, sampai tahun 60-an, Belanda belum mau memberikan Irian Barat kepada Indonesia. Hal itu membuat Soekarno marah dan membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Soeharto untuk merebut Irian Barat secara paksa dari tangan Belanda. Pada awalnya, Belanda meremehkan Komando Mandala yang dibentuk oleh Soekarno tersebut, karena mereka beranggapan bahwa pasukan tersebut tidak akan bisa mendarat di Irian. Akan tetapi, setelah beberapa serangan, pasukan yang dipimpin oleh Soeharto berhasil merebut salah satu kota di Sorong Selatan, yaitu Teminabun. Serangan dari pasukan Komando Mandala tersebut membuat Belanda terdesak dan memilih untuk berunding dengan Indonesia di meja perundingan. Selain menjadi pemimpin dalam operasi pembebasan Irian Barat, pangkat Soeharto juga naik menjadi Mayor Jenderal atau Maijen. Pada tahun 1965, terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenal dengan nama G30S atau Gerakan 30 September. G30S merupakan suatu peristiwa pembunuhan kepada 6 orang jenderal dan beberapa TNI lainnya. Peristiwa ini diketuai oleh Letkol Untung yang merupakan salah satu pemimpin pasukan Resimen Cakrabirawa atau pengawal presiden. Salah satu penyebab utama dari peristiwa ini adalah karena adanya isu Dewan Jenderal yang katanya nantinya akan memberontak pada tanggal 5 Oktober kepada Soekarno. Mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, Soeharto langsung memimpin pasukan untuk bergerak menumpas pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya kutip pernyataan dari Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Salam Jas Merah. Terima kasih.